Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konseling obat dan komunikasi efektif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Intan, saya sebagai moderator. Yang kedua ada pemateri pertama, rekan saya ada Eka Binakasi, selanjutnya ada Putri Winasari pemateri kedua, selanjutnya ada Idayati sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kami mulai untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Eka. Saya persilahkan. Konseling obat dan komunikasi efektif. Next, Kak. Untuk pendahuluannya, konseling obat adalah proses komunikasi antara apoteker dan pasien untuk memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang benar, aman, dan efektif. Tujuan konseling obat adalah meningkatkan pemahaman pasien, kepatuhan terapi, serta mencegah kesalahan penggunaan obat dan efek yang tidak diinginkan. Dalam pelayanan kefarmasian modern, apoteker berperan sebagai pemberi asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care yang berfokus pada pasien. Next, Kak. Lanjutannya, keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi efektif, yaitu penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, empatik, dan melibatkan umpan balik dari pasien. Komunikasi efektif membantu membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kepuasan pasien, serta mendukung keberhasilan terapi dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, konseling obat dan komunikasi efektif kompetensi mengharuskan setiap apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Pengertian konseling obat. Konseling obat adalah komunikasi dua arah antara apoteker dan pasien untuk memberikan informasi, edukasi, dan dukungan agar pasien dapat menggunakan obat secara benar, aman, efektif, dan rasional, sehingga tercapai hasil terapi yang optimal. Poin pentingnya yang pertama berpusat pada pasien, yang kedua membantu pemahaman terapi, keempat meningkatkan penggunaan obat yang tepat, dan terakhir mendukung keberhasilan pengobatan. Definisi konseling. Konseling adalah proses interaktif yang melibatkan pemberian informasi, identifikasi masalah, dan pengambilan keputusan bersama untuk membantu pasien mengelola terapi dan kesehatannya. Karakteristik yang pertama, komunikasi dua arah, adanya umpan balik atau feedback, empati dan mendengarkan aktif, fokus pada kebutuhan pasien. Tujuan konseling obat ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yaitu meningkatkan keberhasilan terapi melalui penggunaan obat yang aman dan efektif. Untuk tujuan khususnya, meningkatkan pengetahuan pasien, meningkatkan kepatuhan, adherence, dan cegah medication error, mengurangi efek samping dan interaksi obat, meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran konseling dalam pharmaceutical care adalah pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil terapi yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran konseling yang pertama memberikan edukasi penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan terapi, mencegah DRPS, meningkatkan keselamatan pasien, mendukung pelayanan berpusat pada pasien, mengoptimalkan hasil terapi. Pentingnya komunikasi dalam farmasi klinik. Yang pertama itu meningkatkan kepatuhan pasien, yang kedua mencegah medication error, meningkatkan outcome terapi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya pemateri kedua yaitu Putri Winasari, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak komunikasi yang buruk dalam farmasi klinik. Komunikasi yang tidak efektif antara apoteker, tenaga kesehatan, dan pasien dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat, menurunkan kepatuhan pasien, serta menghambat pencapaian tujuan terapi. Ketidakpatuhan pasien, non-adherence, salah penggunaan obat, medication error, kegagalan terapi, dan peningkatan biaya kesehatan. Dampaknya tidak hanya pada kondisi klinis pasien, tetapi juga pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Untuk epidemiologi hipertensi global. Hipertensi adalah faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan kontribusi terhadap jutaan kematian prematur setiap tahun. Yang pertama ada prevalensi dunia, kedua faktor risiko utama, dan ketiga dampak terhadap mortalitas. Di Indonesia yang pertama, untuk data nasional, Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi sebesar 34,1% pada usia kurang lebih 18 tahun. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi sekitar 30,8% pada usia lebih dari 18 tahun. Yang ketiga, studi nasional tahun 2025 menunjukkan prevalensi hipertensi Indonesia sekitar 31,6% pada tahun 2023. Selanjutnya, yang kedua, tren peningkatan kasus. Hipertensi tidak lagi hanya ditemukan pada lansia, tetapi semakin meningkat pada usia produktif dan dewasa muda. Yang ketiga, beban ekonomi penyakit. Hipertensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan akibatnya ada rawat inap, komplikasi stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal. WHO menyatakan hipertensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas kerja. Di Indonesia, hipertensi termasuk penyakit kronis dengan pembiayaan terbesar dalam program JKN sampai BPJS karena tingginya angka komplikasi kardiovaskular. Definisi hipertensi. Hipertensi itu sendiri atau hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah dalam arteri meningkat secara menetap, sehingga meningkatkan resiko kerusakan organ target seperti jantung, otak, ginjal, dan pembuluh darah. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena sebagian besar penderita tidak menunjukkan gejala sampai terjadi komplikasi. Definisi hipertensi menurut Gwidelin Internasional terbaru. World Health Organization atau WHO 2025, WHO mendefinisikan hipertensi pada orang dewasa sebagai yang pertama tekanan darah sistolik TDS 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik TDD 90 mmHg. Dikonfirmasi pada pengukuran berulang pada hari yang berbeda. Untuk mekanisme terjadinya hipertensi. Hipertensi terjadi akibat peningkatan curah jantung atau cardiac output, resistensi pembuluh darah perifer atau keduanya. Tiga mekanisme utama yang berperan adalah aktivitas sistem saraf simpatik, aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS, dan retensi cairan. Komplikasi hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan organ target atau target organ damage, terutama pada otak, jantung, dan ginjal. Komplikasi ini merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien hipertensi. Untuk tujuan terapi hipertensi, yang pertama menurunkan tekanan darah ke target, yang kedua mencegah komplikasi kardiovaskular, yang ketiga mencegah kerusakan organ target, yang keempat menurunkan morbiditas dan mortalitas, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup pasien.
Klasifikasi obat antihipertensi. Golongan ACEI, mekanisme utamanya menghambat pembentukan angiotensin 2. Contohnya captopril dan enalapril. Golongan ARB, mekanisme utama amlodipin dan nifedipin. Golongan yang keempat, diuretik. Mekanisme utamanya meningkatkan ekskresi Na+ dan air. Contohnya HCT dan clothalidone. Dan yang golongan terakhir, beta blocker. Mekanisme utamanya menghambat reseptor beta. Contohnya bisoprolol dan mioprolol. Calcium channel blocker atau CCB. Mekanisme kerja menghambat masuknya ion kalsium ke sel otot polos, pembuluh darah, dan miokard. Efeknya vasodilatasi arteri, penurunan resistensi perifer, penurunan tekanan darah. Contoh obat amlodipin, nifedipin, felodipin, diltiazem, dan verapamil. Amlodipin yaitu golongan kalsium channel blocker CCB. Mekanismenya menghambat kanal kalsium tipe L, vasodilatasi, indikasi hipertensi, angina stabil, angina vasospastik. Dosisnya 5 mg per hari, maksimal 10 mg per hari. Efek samping utamanya edema perifer, sakit kepala, dan flushing. Cara penggunaan amlodipin 5 mg. Cara minumnya dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Telan tablet dengan air putih, minum pada waktu yang sama setiap hari untuk menjaga kadar obat tetap stabil dan meningkatkan kepatuhan. Waktu penggunaannya, amlodipin dapat diminum pagi atau malam hari. Tidak ada waktu yang terbukti lebih baik secara klinis. Yang terpenting adalah konsistensi pada jam yang sama setiap harinya. Efek samping amlodipin. Untuk efek samping edema perifer, penyebabnya penumpukan cairan akibat vasodilatasi. Efek samping pusing, penyebabnya penurunan tekanan darah. Efek samping flushing, penyebab pelebaran pembuluh darah kulit. Efek samping palpitasi, penyebabnya refleks peningkatan denyut jantung. Interaksi obat dan monitoring amlodipin. Simvastatin, yang kedua antihipertensi lain atau ACEI, ARB, diuretik, beta blocker. Yang ketiga sildenafil atau tadalafil. Yang keempat inhibitor CYP3A4. Yang kelima induktor CYP3A4. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Idayati. Kami persilakan. Baik, selanjutnya edukasi non-farmakologis. Edukasi non-farmakologis hipertensi. 1. Diet garam rendah, kurang lebih 5 gram per hari. Yang kedua, aktivitas fisik minimal 150 per minggu. Yang ketiga, berhenti merokok, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Keempat, pengendalian berat badan, pertahankan IMT normal. Selanjutnya, monitoring terapi hipertensi. Monitoring terapi dilakukan untuk menilai efektivitas, keamanan, dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi. Parameter monitoring hipertensi, yang pertama tekanan darah, yaitu efektivitas terapi. Selanjutnya denyut nadi, yaitu terutama pada beta blocker. Selanjutnya efek samping obat, yaitu keamanan terapi. Selanjutnya fungsi ginjal atau kreatinin IGFR. Selanjutnya elektrolit
Selanjutnya, kepatuhan pasien terhadap obat dan gaya hidup. Peran apoteker. Apoteker berperan sebagai konselor utama yang memastikan keamanan aktivitas dan kepatuhan pengobatan pasien. Mereka menjembatani pemahaman antara resep dokter dan penggunaan sehari-hari, serta membantu minimalkan efek samping dan memaksimalkan hasil terapi, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis medication adherence. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya yaitu pemberian informasi obat atau PIO, yaitu menjelaskan indikasi obat, dosis, cara penggunaan yang benar, seperti cara pakai obat, tetes mata, atau insulin, aturan makan, sebelum atau sesudah makan, hingga interaksi obat dan makanan. Lalu, penggalian informasi. Apoteker akan menanyakan 3 pertanyaan ini untuk menggali pemahaman pasien, yakni apa yang dokter sampaikan tentang obat, bagaimana cara penggunaannya, serta hasil apa yang diharapkan setelah meminum obat tersebut. Peningkatan kepatuhan pasien. Konseling membantu memotivasi pasien agar rutin dan disiplin meminum obat, yang sangat krusial untuk keberhasilan pengobatan penyakit jangka panjang seperti diabetes, hipertensi, atau tuberkulosis. Selanjutnya, manajemen efek samping. Mengedukasi pasien mengenai potensi efek samping yang mungkin terjadi dan memberikan solusi praktis cara mengatasinya agar pasien tidak menghentikan pengobatan secara sepihak. Lalu, praktik kefarmasian klinis. Sejalan dengan standar pelayanan kefarmasian, konseling membantu mewujudkan penggunaan obat yang rasional demi keamanan pasien. Selanjutnya, konseling obat. Teknik konseling obat. Yang pertama, membuka percakapan. Yang kedua, menggali informasi pasien. Yang ketiga, memberikan informasi obat. Yang keempat, verifikasi pemahaman. Yang kelima, menutup konseling. Test back match. Pasien diminta mengulang informasi, mengukur pemahaman pasien, mengurangi kesalahan penggunaan obat, komunikasi pada pasien kronis, fokus pada kepatuhan jangka panjang, edukasi berulang, penguatan motivasi. Selanjutnya, contoh kasus, pasien berusia 55 tahun baru mendapatkan resep obat hipertensi berupa amlodipin 5 mg sekali sehari. Resep amlodipin 5 mg, aturan pakai 1x1, tokoh apoteker (A), pasien (P). Pasien bertanya, dokter bilang tekanan darah saya tinggi, apakah saya harus minum obat ini terus? Identifikasi masalah. Kurang pengetahuan tentang hipertensi, belum memahami terapi jangka panjang, resiko ketidakpatuhan, rencana konseling. Rencana konseling, jelaskan penyakit, jelaskan manfaat obat, cara penggunaan, efek samping, monitoring. Selanjutnya, Kak, maaf untuk suaranya ke mute. rencana konseling, jelaskan penyakit, jelaskan manfaat obat, cara penggunaan, efek samping, monitoring. Selanjutnya, Kak.
Baik, saya lanjut. Identifikasi masalah. Kurang pengetahuan tentang hipertensi, belum memahami terapi jangka panjang, risiko ketidakpatuhan. Rencana konselingnya, jelaskan penyakit, jelaskan manfaat obat, cara penggunaan, efek samping, dan monitoring. Next, Kak. Untuk konseling apotekernya bisa dilihat dari video yang akan ditampilkan. Malam Ibu Putri Wina, dengan saya Ida Diati. Di sini saya bagian kefarmasian ya. Saya akan menjelaskan mengenai obat yang Ibu terima. Sebelumnya, apakah Ibu sudah memiliki riwayat hipertensi? Iya, betul Bu. Saya sudah 2 tahun ini terkena hipertensi dan saya juga sering lupa tuh minum obat. Baik Bu, obat yang diberikan dari dokter adalah amlodipin 5 mg ya, untuk membantu mengontrol tekanan darah. Jadi minumlah 1 tablet sekali dalam sehari, sebaiknya pada jam yang sama, misalkan pada pagi hari setelah sarapan ya. Misal saya lupa gitu Bu minum obatnya di hari ini. Itu bagaimana Bu? Jadi jika masih pada hari yang sama, langsung segera diminum ya. Namun jika sudah mendekati jadwal berikutnya, cukup minum dosis berikutnya dan jangan menggandakan dosis. Oke. Untuk efek samping obatnya apa ya Bu? Baik, beberapa pasien dapat mengalami pusing ringan, wajah terasa hangat, atau bengkak pada kaki. Jika keluhan berat atau mengganggu, segera konsultasikan ke dokter atau apoteker terdekat ya. Selain minum obat secara teratur, ibu juga perlu menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengurangi konsumsi garam, memperbanyak buah dan sayur, rutin berolahraga, dan menghindari rokok dan alkohol. Dan juga secara rutin untuk mengecek tekanan darah secara berkala. Jadi untuk memastikan ibu paham, boleh diulangi apa yang saya informasikan tadi? Baik, saya diberikan obat amlodipin 5 mg dengan dosis obat diminum 1 kali sehari sesudah makan di jam yang sama. Bila misal saya lupa minum obat masih di jam yang sama, di hari yang sama, maka boleh disegerakan minum obat. Tapi jika sudah mendekati untuk jadwal diminum obat berikutnya, maka diminum 1 dosis saja. Dan juga saya harus menerapkan pola hidup sehat dan secara berkala mengecek hipertensi. Iya, benar sekali Bu ya. Semoga pengobatannya berjalan lancar. Jika ada pertanyaan atau keluhan terkait obat, silakan hubungi apoteker atau dokter ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Putri Wina. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lekas sembuh ya. Ya, baik, terima kasih Ibu.